Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifat Anda lagi untuk mengupas kisah-kisah bermanfaat yang ada di dunia. Hal-hal yang dunia tabu, tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkan. Kisah-kisah tersebut akan aku selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifat Anda lagi. Oke guys, pada kali ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu di sebelah kanan saya pertama ada Melani. Halo. Oke, yang di sana ada Nadila. Hai. Oke, mereka berdua ada suatu sahabat, menjadi sebuah sahabat sejati meskipun dia beda agama. Baik, pada pertemuan kali ini saya mau berbincang-bincang tentang yang namanya toleransi beragama. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saya karena subscribe gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke, baik. Sebelum mereka datang ke sini, mereka juga telah menerapkan protokol kesehatan, mulai dari cuci tangan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Jadi di sini kita aman, bebas dari virus corona ya. Juga di sini dibuka ya, maskernya ya, apa ya. Oke, biasa saya senang minum kopi ya. Kalian udah pada minum kopi belum? Makanya minum kopi biar sehat. Enggak bercanda. Minum kopi biar sehat, tapi jangan lupa tetap olahraga gitu ya. Jangan lupa juga berdoa. Oke. Apa kabar Mel? Baik, Alhamdulillah Pak. Oke, siap ya. Baik. Kita nih mau berbincang-bincang tentang toleransi. Katanya kalian tuh sekelas ya? Iya. Oke, kalian tuh katanya sedang duduk di bangku SMK kelas 11. Betul. Jurusan TKJ ya? Iya. Waktu kelas 10 kalian juga sekelas atau enggak sih? Sekelas. Oh, sekelas. Oh, sebangku juga? Malahan pas waktu MPLS kita dari pertama bareng. Oh, bareng? Iya. Kalian sebelumnya pernah tahu gak bahwa contoh kata Nadira, kok dia gak berkerudung pasti dia non-muslim? Atau kata Mel juga, kok aku harus berteman sama orang yang kerudung banget, yang berhijab banget? Apakah kalian ada rasa seperti itu juga gak waktu pertama kalian ketemu? Pas pertama lihat sih kayak kalau Nadila sih kayak oh ya udah berarti dia sekolahnya mungkin di sini kan waktu pertama belum tahu peraturan sekolah kalau misalkan semua harus pakai kerudung tuh. Jadi pertama mikirnya oh mungkin dia emang dari terbiasa dari kecil gak pakai kerudung. Pas kesini dia cerita, aku cerita, jadi aja oh tahu berarti dia non muslim kayak gitu. Kalau menurut Mel sendiri ketika sebangku sama Nadila dari kelas 10 sampai kelas 11, terus waktu awal FLS itu gimana itu? Kalau menurut saya kuncinya itu harus bisa beradaptasi ya. Kan saya dari SD, SMP sampai sekarang SMK gitu berbeda gitu ya sama yang lain. Jadi kuncinya harus bisa beradaptasi gitu. Oke. Sempat gak Mel mungkin waktu kamu SD, SMP kamu pernah dikucilkan mungkin sama teman-teman sekelas? Pernah, malah ada yang pernah istilahnya bully gitu ya. Gini katanya, si itu mah nggak pakai kerudung bla 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 bla, tapi di dalam hati saya tuh udahlah biarin, kita mah jalanin aja gitu sambil saya berdoa semoga orang itu yang berkata kayak gitu panjang umur, sehat selalu, diampuni dosanya gitu. Oke, jadi tetap berprasangka baik ya meskipun ada orang-orang yang peduli yang kurang peduli sama kita juga ya. Santai aja kita mah. Oke, sip oke. Amazing banget ya. Jadi ketika ada orang yang membuli kita, jadi kata sudut pandang Mel itu dia bilangnya seperti ini, ya udah whatever aja lah, yang penting kita doain aja semoga Tuhan memberikan yang terbaik buat dia gitu berarti. Oke. Baik, tentang toleransi ya. Oke. Kelas 11 TKJ sebangku, dari kelas 10 juga sebangku ya. Keren. Kompak menjalin suatu persahabatan yang indah meski beda agama. Kalau boleh tahu agamanya itu Nasrani apa? Katolik. Oh, Katolik ya, Katolik dan Muslim. Baik, toleransi apa sih yang dimaksud dengan toleransi menurut sudut pandang Nadira dulu? Toleransi itu kalau digarisbesarkan secara kita tidak dipatukan untuk selalu menghargai, but dalam toleransi, dalam kesadaran diri kita
Kalau toleransi itu emang harus, maupun dari bahasa, agama, budaya, maupun etnis. Karena dari toleransi kita tuh kayak bisa belajar saling menghargai, tumbuhnya sifat dewasa, hilangnya rasa egois yang emang nggak ngutungin diri sendiri sama orang lain. So kita juga bisa numbuhin rasa kekeluargaan yang emang itu tuh beda, tapi kita tuh yakin kita bisa bersatu, bukan berarti kita harus sama aja kayak gitu. Oke. Jadi di dalam toleransi itu bukan berarti dari toleransi beragama saja kan? Jadi dari bahasa juga kita harus bertoleransi, budaya. Oke, sip. Kalau menurut sudut pandang Mel, apa toleransi? Kalau menurut saya, toleransi itu sikap saling menghormati dan menghargai tentunya ya, dengan sesuatu yang bertentangan dengan diri kita sendiri. Sikap saling menghormati dan saling menghargai. Ya. Memang harus ya. Artinya di dalam toleransi ini berarti kita harus menyisihkan yang namanya rasa egois kita berarti ya. Meskipun ketika kata orang-orang harus kayak gini, tapi ya udah kita harus bertoleransi. Yang penting untuk menciptakan atau mewujudkan yang namanya sebuah persatuan dan kesatuan. Oke. Mengapa sih toleransi itu penting banget khususnya tinggal di Indonesia? Sekarang yang harus menjawab itu coba menurut Mel dulu. Mengapa sih penting banget tuh kita bertoleransi? Siap. Kalau ditanya tentang mengapa pentingnya toleransi, kita udah jelas ya, di Indonesia tuh banyak suku, budaya, agama. Kalau nggak ada toleransi apa jadinya gitu. Lagi pula toleransi itu sudah menjadi dasar hukum di negara kita. Bahkan dari SD kita udah mempelajari PPKN kan, mata pelajaran PPKN, dan tentunya itu menguat materi tentang toleransi gitu. Oke, benar sekali ya. Jadi kita ini, Mel, banyak sekali ya orang-orang yang tahu tentang materi PPKN ya. Mungkin sekarang jadi PKN ya. Cuman orang itu tidak semuanya selalu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hanya sekedar ya kita harus bertoleransi, tetapi nyatanya banyak sekali orang-orang di luar sana yang ternyata kurang bertoleransinya. Coba kalau mengapa sih kita harus bertoleransi menurut Mbak Dila? Yang saya katakan tadi, toleransi itu penting. Salah satunya yang manfaat bagi diri kita sendiri yaitu bisa menumbuhkan sikap dewasa. Contohnya apa sih dari sikap dewasa? Contohnya kita bisa nerima salah satu kekurangan dan salah satu perbedaan. Dan kita juga bisa mengendalikan rasa egois kita. Kalau misalkan toleransi itu nggak ada, egois tuh tinggi banget kan? Soalnya dikatakan dalam hadis juga, asyadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang sungguhnya atau perang yang sungguhnya itu melawan hawa nafsu kita sendiri. Sedangkan di zaman sekarang, hawa nafsu itu memang tidak selalu yang buruk saja, tetapi karena berkembangnya zaman, terus hawa nafsu pun kayak ngikutin. Nah, kalau misalkan toleransi terus ngikutin zaman dan hawa nafsu kita yang kurang baiknya, otomatis rasa toleransi itu sedikit-sedikit nggak ada, rasa dewasanya nggak ada, terus bisa ngikis sikap egoisnya nggak ada. Lama-lama antar non muslim sama muslim itu bisa kayak bertolak belakang, padahal Allah itu menciptakan ya emang nggak ada sudut pandangnya harus musuhan atau beda-bedain gitu. Betul sekali. Tapi kopi dulu ya. Boleh diminum dulu, santai aja. Berarti jika seandainya masyarakat Indonesia tidak menerapkan yang namanya rasa toleransi, apa yang akan terjadi? Kalau misalkan masyarakat Indonesia tidak menerapkan sikap toleransi, ya pasti adanya kayak perangan, sikap saling ejek, yang kayak tadi Mel bilang waktu SD sering dibully kayak gitu. Misalkan kalau misalkan Islam sholat mulu, mending kalau masuk surga kan kita nggak tahu. Kalau misalkan yang Islam nggak ada sifat toleransinya ke yang non Muslim kayak gitu, ibadah mulu, mending kalau misalkan Tuhan lu nerima kan kita nggak tahu juga kayak gitu sikap seseorang tuh kayak gimana. Kalau misalkan Indonesia tuh emang benar-benar nggak ada, yang pertama kita tuh nggak bisa yang adanya sikap dewasa dan menerima perbedaan. Yang kedua bisa timbulnya peperangan, dan yang ketiga itu bisa emang fatal banget buat bisa kayak
ngehancurin agama satu sama agama lain karena diri kitanya sendiri kayak gitu. Artinya kalau menurut sudut pandang Nadila berarti kita ini harus memiliki jiwa seperti seorang pemimpin berarti ya. Jadi yang pemimpin kan pasti memiliki anak buah yang karakternya A, karakternya B, karakternya C. Jadi kita harus benar-benar mampu mengayomi mereka, mampu mengayomi semuanya. Oke, siap, keren banget itu jawabannya. Kalau menurut Mel, kalau seandainya masyarakat Indonesia tidak bertoleransi, apa ya nih yang akan terjadi? Itu pasti parah dan fatal banget urusannya. Misalnya ada perselisihan, bahkan dan lain-lain. Jadi kita tuh diibaratkan sebagai simbiosis mutualisme ya. Kita tuh walaupun berbeda-beda suku, budaya, agama, tapi kita tuh harus tetap menguntungkan gitu, kayak simbiosis mutualisme. Jadi sesuai semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika betul ya. Ya. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, harus seperti itu. Jadi materi PKN-nya juga berarti nih kalian harus mampu untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya bro ya. Oke, tanggapan kalian mengenai tentang acara, bukan acara sih, ada suatu YouTuber yang mengolok-olok agama Islam. Terus ada seorang YouTuber yang mengolok-olok agama Nasrani. Nah, kalau ada orang yang mengolok-olok agama Muslim nih, menurut Nadila, apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama kan sesuai dikatakan dalam hadis juga, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam tastati fa bilisanihi fa illam tastati fa biqalbihi fa dzalika adaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, otomatis kalau seseorang dia tuh kayak mengolok-olok agama Islam, ya kita nggak terima dong gitu ya. Kayak kalau misalkan bisa dibilang nama baik ya gitu, diturun-turunin. Yang pertama fayugoyir biadihi, kita ubah sama tangan kita, bukan berarti kita harus mukul, bukan berarti kita gitu, tapi yang pertama gitu kita mikir kayak gimana caranya biar bisa berubah kayak gitu nih orang. Kita kerja dengan tangan kita. Dan yang kedua fayugoyir bilisanihi, kalau misalkan dalam kita kerja itu masih nggak bisa, coba kita ajak diskusi kayak gitu, kamu kenapa sih kayak gini, apa masalahnya. Kalau misalkan masih nggak bisa sama lisan juga, fayugoyir fabikolbihi, sama hati kita, ya udah sabar aja. Kita cuman bisa berdoa, ikhtiar udah kan, Ya. Sambil berdoa juga, cuman Allah bisa nentuin fazalika adaful iman, berarti orang itu emang imannya paling lemah, itu yang kayak gitu, yang toleransinya nggak ada, yang bisanya tuh cuman ngolok-ngolok aja kayak gitu. Karena mungkin orang-orang yang mengolok-olok juga kan belum tentu apa tuh dia itu benar gitu ya. Bahkan ada yang bilang seperti ini, yaitu sebenarnya bukan agama Nasrani, cuman dia mengolok-olok agama Muslim. Nah sebenarnya dia itu bukan agama Muslim, tapi kenapa dia tuh mengolok-olok agama Nasrani. Jadi nyangkanya Nasrani sama Muslim, tiba-tiba yang memiliki suatu persahabatan kayak kalian, tiba-tiba kok ada kayak gini gitu. Kalau sudut pandang Mel sendiri, kalau ada orang yang dilihat di YouTuber atau acara TV, ada orang yang mengolok-olok agama Mel sendiri, bagaimana sih tanggapan Mel? Seperti yang sudah saya singgung tadi sebelumnya, kalau misalnya kita sudah tidak bisa bertindak, kita tuh harus mendoakan dia gitu. Oh ya, mendoakan dia semoga ya buat memberikan yang terbaik buat dia ya. Oke, ada gak sih dalil di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab tentang yang namanya toleransi beragama? Kalau dari Mel dulu. Tentu ada. Ada ya, dari Alkitab ya. Boleh dibacakan? Tapi boleh lihat. Oh boleh. Biar teman-teman juga tahu ya bahwa di Alkitab juga ada yang namanya dalil tentang bertoleransi beragama. Ya, sebenarnya ini banyak ya tentang toleransi di dalam ayat Alkitab ini, tapi cuma saya singgung beberapa aja. Ya. Yang pertama ada dari kitab Galatia bab 6 ayat 10. Galatia bab 6 ayat 10 yang berbunyi, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Benar ya, berarti di sana juga telah dijelaskan ya bahwa kita ini harus bertoleransi, terutama
bagi yang seiman dengan Mel berarti. Kayak gitu berarti ya. Iya. Selain itu ada lagi gak? Ada yang kedua, ada dari Efesus bab 4 ayat 32. Efesus bab 4 ayat 32 yang berbunyi, Yang berbunyi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. emang intinya dan pada dasarnya kita harus sama-sama saling menghargai, menghormati, dan pada ujungnya kita harus sama-sama saling memaafkan berarti ya. Oke, cukup. Kalau menurut Nadila di dalam Al-Quran ada gak sih ayat yang berhubungan tentang toleransi beragama? Pasti ada ya, soalnya kan Allah menciptakan aturan. Kalau misalkan Allah nggak akan menciptakan aturan kalau misalkan nggak ada tulisannya kayak gitu ya. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Kafirun, teman-teman pasti tahu ya. Al-Kafirun ya. Al-Kafirun, yang lebih tepatnya lakum dinukum waliyadin. Itu ayat ke-6 lah ya. Yang ke-6 yang terakhir. Boleh dibaca juga dari pertama, itu tuh kayak arti dari lakum dinukum waliyadin itu untukmu agamaku, untukku agamaku, dan untukmu agamamu. Bukan berarti kita tuh harus egois. Ya udah, ini agamaku, ya agama kamu terserah. Enggak, maksudnya untukku agamaku, untukmu agamamu. Berarti agama aku ya agama aku, tetapi aku juga wajib menghormati agama kamu. Agama kamu ya agama kamu. Kamu bebas beribadah dengan agama kamu, tapi kamu juga harus menghormati agama aku, kayak gitu. Oke, siap. Amazing banget dari mereka berdua ya. Coba kalau manfaat toleransi, apa sih manfaat toleransi dari Nadila dulu sekarang? Manfaat toleransi udah aku bahas ya dari tadi, kayak menumbuhkan rasa dewasa, menghilangkan egois, mempererat persaudaraan, terus mempererat tali gotong royong juga, bisa Senang ya? mempersatukan yang A sama yang B meskipun itu beda, bisa nerima keadaan. Karena kan kita indah, kita bahagia bukan berarti kita harus sama. Justru yang kita beda tapi bisa saling melengkapi, itu yang bikin kita bahagia. Oke, siap, thank you so much. Kalau menurut Mel, manfaat atau hikmahnya bertoleransi? Sudah diborong semuanya sama Oh, diborong ya, ya. Tapi ada tambahannya, yaitu menjunjung perdamaian dunia. Oh iya, jadi Itu. menjunjung perdamaian dunia untuk mewujudkan rasa kesatuan mungkin ya Iya. bagi masyarakat Indonesia mungkin ya, karena kata Mel juga tadi barusan disinggung tentang beda banyaknya budaya, banyak suku, bahasa. Oke, siap. Baik, ada yang mau disampaikan nggak dari Mel atau Nadila buat teman-teman yang ada di sana, bahwa meskipun mungkin kan banyak mungkin ya di luar sana yang mungkin persahabatan antara yang muslim dengan yang non muslim itu kan pasti bukan hanya kalian berdua saja gitu, masih banyak gitu di luar sana juga. Mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang ada di sana, dari apa aja yang mau disampaikan tentang toleransi beragama? Boleh dari siapa dulu? Saya dulu. Oke, kamu dulu aja deh. Ya, siap. Dari saya, walaupun di Indonesia banyak suku, budaya, agama yang sudah saya singgung tadi, tetapi kita tuh harus sering merangkul gitu, karena perbedaan itu indah. Perbedaan itu indah, itu berarti kata kuncinya ya, perbedaan itu indah. Oke, dari Nadila. Kalau dari Nadila sendiri sih, kuncinya tuh cuma satu. Pasti teman-teman juga sering sih dengar quotes kayak gini, tetap berbuat baik meskipun kamu tidak diperlakukan dengan baik. Intinya kayak gini, kalau kita bisa menghargai satu orang, mau orang itu ngehargain kita balik atau enggak, it's okay gitu, let it flow aja, gak apa-apa. Balasan Allah tuh pasti ada kayak gitu. Mau itu pun balasan yang jelek ada, yang jelek aja ada balasannya, masa sih yang baik aja nggak ada balasannya kayak gitu. Tetap berbuat baik meskipun kita diperlakukan Tidak baik. tidak baik. Itu kata Nadila. Oke, bagi teman-teman yang mau tanya-tanya atau penasaran dengan mereka berdua, kalian juga bisa follow Instagramnya. Kalau untuk Nadila apa Nadila Instagramnya? Nadila Siti Marjani pakai titik, habis Nadila pakai titik Siti Marjani. Nadila Siti Marjani. Ya, oke. Kalau dari Mel? Kalau Instagram saya ada @melani.aa. @melani.aa. Pokoknya bagi teman-teman yang mau apa tuh sharing-sharing juga, kalian jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi ke Instagram saya. Oke, thank you so much. Hatur nuhun ya. Terima kasih banyak buat Mel dan Nadila juga jauh-jauh
Asli orang mana? Nadila? Saya dari Cidabolong. Oke, Cidabolong, Kabupaten Bandung ya. Iya. Kalau Mel, Saya asli Jawa tapi tinggal di Cikawang. oh asli Jawanya Jawa mana? Purworejo. Oh, Purworejo. Purworejo. Sekarang tinggal di daerah Cikawang. Oh, perumahan berarti ya. Oke, sama dari Kabupaten Bandung. Mereka ketemu satu sekolah, satu bangku dari kelas 10 sampai kelas 11 mungkin ke 12 akan bareng lagi mungkin ya. Oke, amin ya. Pokoknya mereka tetap menjalin suatu persahabatan yang indah gitu. Mereka sama-sama saling melengkapi meskipun berbeda. Thank you so much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.